anak-anak semua, selamat pagi. Jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, berdoa dulu dan jangan lupa juga untuk sarapan. Nah, anak-anak, hari ini materi pertemuan kita adalah mengenai Kingdom Fungi atau Kerajaan Jamur. Nah, jadi mungkin kalian pasti sudah pernah mendengar kata jamur, mengenal jamur, bahkan mungkin ada sebahagian yang pernah memakan icip-icip jamur ya, ada jamur crispy apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara dulu atau mengenal dulu ciri-ciri tentang jamur ya. Nah, apa ciri-ciri jamur atau fungi? Nah, ciri-cirinya adalah satu eukariotik. Eukariotik udah tahu ya. Yang kemudian itu adalah umumnya multiseluler ya, ada yang uniseluler. Kemudian reproduksinya dalam pembentukan spora. Tubuh tersusun oleh benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini akan bergabung menjadi atau membentuk ya miselium. Jadi kalau udah bersatu atau bergabung, hifa itu akan membentuk miselium. Nah, miselium ini kemudian ada yang berkembang menjadi tubuh buah. Nah, habitatnya adalah di tempat yang lembab ya anak-anak. Kemudian ingat, tidak berklorofil. Inilah yang membedakan jamur dengan tumbuhan. Kalau jamur itu kenapa dia tidak tergolong pada tumbuhan? Karena dia tidak memiliki klorofil. Ya, hidupnya secara heterotrof. Apa itu heterotrof? Berarti dia bergantung pada organisme lain. Jadi bisa berbentuk saprofit, parasit dan juga simbiosis ya. Nah, itu tadinya. Jadi kita lihat dengan gambar ya, di situ ada yaitu mengenai bagian tubuh jamur itu ada sisiknya, ada cawan, ada cincin ya. Nah, kemudian ada tudung dan sebagainya. Mungkin kalian bisa melihat ini, bahkan pernah melihat di sekitar rumah kalian ya, anak-anak. Nah, bagaimana reproduksi jamur? Jamur itu ya, reproduksi jamur yang uniseluler itu jamurnya adalah ada yang aseksual, yaitu membentuk tunas atau spora. Kemudian seksual itu atau perkawinan itu membentuk spora askus. Kemudian reproduksi jamur yang multiseluler bagaimana? Dia adalah secara aseksual ya, tanpa perkawinan. Sedangkan yang seksual itu adalah inti jantan dengan inti betina bertemu, kemudian akan membentuk spora atau askus ya. Nah, sekarang kita masuk klasifikasi fungi atau klasifikasi jamur. Jamur itu berdasarkan struktur tubuhnya itu dibagi dalam 4 divisi ya, atau divisio. Yang pertama itu zygomycotina, yang kedua ascomycotina atau ascomycota, kemudian basodiomycota dan deuteromycotina. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pada kelompok ataupun kelas, yaitu pada divisi zygomycotina. Apa ciri-cirinya? Nah, ini tubuh ya, ciri-cirinya tubuhnya memiliki benang hifa yang bersekat melintang. Dinding selnya mengandung kitit. Contohnya adalah jamur yang tumbuh pada tempe. Ini jamur jenis Rhizopus ya anak-anak ya. Jadi yang putih-putih, kalau yang ada kita lihat itu adalah contoh hifa atau miseliumnya ya. Kalau dia tidak di bawah mikroskop, dia akan ada bentuknya yang kecil, itu kita sayang kali kalau kondisi seperti ini. Tapi contohnya tadi adalah yaitu jamur yang tumbuh pada tempe. Kemudian ya, selain itu ada yang hidupnya secara saprofit. Contohnya itu adalah pada roti, nasi yang basi. Nah, itu kebiasaannya akan kita temukan jenis jamur. Jadi jamur ini banyak jenisnya ya. Nah, ya, ataupun jadi bahan makanan lain yang kadang-kadang kalau sudah mulai dia lama dibiarkan mulai agak membusuk, itu ada masuk ada yang golongan zygomycotina. Jadi jenisnya banyak ya. Kemudian ada yang hidupnya sebagai parasit, misalnya itu bisa menimbulkan penyakit busuk pada ular jalar. Kemudian jamur ini berkembang biak secara aseksual dengan spora. Nah, di sini ada bentuknya, contohnya itu. Jadi ada yang apa yang bisa dimanfaatkan dari jamur zygomycotina ini? Itu bisa ya sebagai pengurai, bisa digunakan untuk pembuatan tempe, kemudian pembuatan tape ya, pembuatan tape. Nah, ini dia apanya ya, bisa dilihat pada gambar yang ibu berikan. Kemudian nah, ini ada juga, kalian bisa lihat ya, roti kok dibiarkan kemudian akan tumbuh jamur. Nah,
nasi atau kadang-kadang pada jagung dan yang lainnya. Nah, ini adalah yaitu jenis dari Jicomicota ya anak-anak. Nah, ini dia ya dari tempe. Jadi tempe yang halus-halus yang seperti benang itu adalah karena jamur, tapi itu aman untuk kita konsumsi. Nah, kemudian kita masuk divisi yang kedua yaitu divisi Ascomycota. Ciri-cirinya yaitu satu bersifat uniseluler dan multiseluler, memiliki talus yang tersekat ya. Kemudian ada yang hidup sebagai saproba, ada pula yang hidup sebagai parasit atau bisa dapat bersimbiosis. Kemudian memiliki hifa yang bersekat-sekat. Nah, manfaatnya apa? Tadi sudah ada yaitu untuk pembuatan kue. Contohnya kalau kita buat kue donat, ada untuk alkohol, tauco, kecap dan antibiotik ya. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga divisi Basidiomycota. Nah, ini jamur ciri-cirinya adalah ini jamur yang dapat dilihat dengan mata ya, tanpa harus dengan alat bantu, tapi kita bisa melihat secara. Makanya dia golongan makroskopik. Kemudian pada musim hujan ini bisa ditemukan, kita bisa lihat ya. Banyak kalau pada habis musim hujan itu jamur banyak berkembang ya. Nah, misalnya contohnya itu pada jamur kuping, jamur merang ya. Kemudian ada juga jamur barat. Bentuk tubuhnya ada yang seperti payung ya. Bentuknya itu ada yang seperti payung ya. Contohnya itu ada pada jamur merang. Nah, apa manfaat dari jamur Basidiomycota? Ini manfaatnya itu adalah ya bisa dimakan. Ya, contohnya jamur merang, jamur tiram, shiitake dan sebagainya. Dan jamur ini memiliki protein yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat ya anak-anak, dan saya yakin kalian pasti sudah pernah mengenal salah satu dari gambar yang ada saya berikan. Nah, ini juga ya kadang-kadang ini banyak ada yang jamur kancing kita temukan, kadang sudah dibuat dimanfaatkan dengan teknologi dijadikan untuk pengawetan di kaleng. Kemudian ya ini dia bisa dilihat ya beberapa jenis jamur yang bisa, dan ini bisa kita makan. Nah ya anak-anak, kemudian berikutnya divisi Deuteromycota ya. Jadi Deuteromycota itu merupakan jamur yang bereproduksi secara aseksual. Jadi kelompok jamur yang ini memiliki hifa yang bersekat dan hidupnya secara saprofit pada sisa makanan ya. Jadi ini bisa kita lihat pada sisa makanan. Nah, ini akan kita temukan jenis dari Deuteromycota ya. Nah, sekarang apa peranan jamur dalam kehidupan manusia? Jadi jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi kalau yang menguntungkan itu pasti adalah satu sebagai campuran bahan makanan, contohnya dalam pembuatan keju, roti, alkohol, kecap ya. Kemudian untuk antibiotik ini ditemukan pada jamur ya, Penicillium. Kemudian membantu menguraikan sampah organik. Nah, sampah yang terurai ini itu bisa bermanfaat pada tumbuhan ya, untuk jadi nutrisi bagi tumbuhan. Dan juga satu, dengan adanya jamur saprofit itu bisa menguraikan sampah-sampah yang ada di sekitar kita sehingga sampah tidak itu menumpuk ya. Kemudian sebagai sumber protein. Nah, ini dia. Kalian pasti sudah sering ya makan jamur yang sering kita makan, misalnya jamur kristal pada sebagainya, tapi itu adalah banyak mengandung protein ya. Berikutnya adalah untuk industri makanan, misalnya bisa dicampur pada oncom atau tempe dan sebagainya. Kemudian ada yang merugikan. Apa yang merugikan? Ini dapat menimbulkan penyakit, misalnya pada sariawan. Kemudian merusak hasil pertanian. Jadi kadang-kadang jamur ini juga bisa menimbulkan penyakit ya, penyakit pada tanaman sehingga tanaman itu bisa membusuk. Nah, ini bisa merugikan manusia ya. Nah, anak-anak, saya rasa sampai ini aja pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dicatat ya. Jangan lupa untuk dicatat. Nanti akan ada tugas berikutnya dan selalu ingat, salam sehat.